Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Al-Haq, Al-Malik, Al-Mubin yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Dengan kenikmatan ini, Allah telah memberikan kita agar kita bisa banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan kita nikmat Islam. Nah, ini nikmat Islam ini adalah nikmat yang pertama kali Allah beri kepada kita, yang harus kita syukuri, ya, kemudian harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Allah SWT ridho dengan keislaman kita, dengan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini kusempurnakan agamamu dan kucukupkan nikmatku kepadamu dan kuridhoi Islam menjadi agamamu. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita ya meninggikan Islam ya dengan sabda beliau, al-islamu ya'lu wa la yu'la ali. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu mengatakan membandingkan satu orang fakir yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dia miskin, namun dia Islam, maka dia lebih baik daripada, di mata Allah itu, dia lebih baik daripada raja-raja kafir. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan kita di akhir zaman ini, semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya ini adalah anak yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa saya mengatakan bahwa saya adalah anak yang paling beruntung di dunia ini? Karena sampai hari ini saya belum bisa membanggakan orang tua. Sampai hari ini saya belum bisa ya membalas kebaikan-kebaikan oleh orang tua saya. Bahkan saya sering ya membuat mereka kecewa, menyusahkan mereka mungkin dari kecil sampai saat ini. Namun orang tua saya masih mendoakan saya, masih memberikan ridhonya kepada saya, hingga saya dimudahkan sampai hari ini untuk semua urusan-urusan dunia yang insya Allah urusan akhirat. Banyak Allah SWT ya menyampaikan di firman-Nya, yaitu terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya, dan dengan suatu apapun berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Bahkan ya Nabi SAW sampaikan kepada kita untuk banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Suatu ketika di bulan Sa'ban, Rasulullah naik ke atas mimbar, kemudian
setiap langkahnya Rasulullah mengatakan amin. Langkah pertama amin, langkah kedua Rasulullah mengatakan amin, dan langkah ketiga amin. Kemudian para sahabat terheran-heran, ini tidak biasanya seperti ini. Kemudian setelah tausiah selesai, Rasulullah ya bergabung dengan para sahabat mulai menanyakan hal terkait tersebut. Ya Rasulullah, ada yang lain dengan tidak biasanya. Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa saya mendengar Jibril berdoa kepada Allah. Maka saya mengaminkan. Apa doanya Jibril? Yaitu yang pertama, celakalah bagi orang yang jika mendapatkan bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ya, kita ketahui bahwa bulan Ramadan saat ini Allah SWT memberikan pahala yang luas, ya, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian Allah SWT juga memberikan ya ampunan, ya, bulan mahfirah, ampunan. Nah, kita tergolong orang-orang yang apabila tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, maka yang dikatakan oleh Jibril tadi, celakalah. Nah, yang kedua adalah pada saat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Yang kedua yaitu pada saat itu Jibril berdoa bahwa celakalah orang yang apabila disebutkan namaku mereka tidak bersalawat kepadaku. Kemudian yang ketiga adalah celakalah orang yang apabila mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan surga karenanya. Nah, kita ketahui bahwa betapa besarnya pahala jika kita ya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam bab ilmu, kita sering mendengarkan ibu 3 kali disebutkan 3 kali daripada ayah. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu ditanyakan kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kemudian Rasulullah mengatakan, pada ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian Rasulullah siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali dan kemudian baru ayah. Nah, itu adalah bab berbakti. Kalau bab taat, sepanjang keduanya ya, tidak mengajarkan sesuatu yang menyimpang dan tetap lurus pada syariat agama Islam, maka wajib kita taat kepada ayah. Jadi bab berbakti kepada ibu dan taat kepada ayah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah di Yaman ya. Di daerah Yaman. Ini sangat menarik sekali. Jadi ada seorang keluarga ya, suami istri. Namun pada saat itu datanglah istri ibunya dari anak laki-laki ini. Ya, namun beberapa hari kemudian terjadilah percekcokan sehingga kedua-duanya saling diam. Melihat hal ini, anaknya merasa tidak nyaman sehingga anak laki-laki ini melaporkan kepada wali hakim. Dia datang ke wali hakim. Kemudian, ya wali hakim, ini saya ada masalah yang ingin saya bicarakan. Nah, kemudian dia menceritakan bagaimana duduk perkaranya. Nah, kemudian laki-laki ini mengatakan, begini wali hakim, saya punya ibu yang datang di rumah saya. Kemudian ibu saya itu numpang tinggal di rumah saya. Kemudian langsung saja dipotong oleh wali hakim. Coba ulangi. Anda mengatakan ada yang salah di situ. Coba Anda ulangi. Gini ya wali hakim, saya punya ibu, kemudian ibu saya numpang tinggal di rumah saya. Coba ulangi, kata wali hakim. Langsung disampaikan oleh wali hakim duduk perkaranya. Gini ya, tidak ada orang tua yang numpang tinggal dengan anaknya. Karena hartanya anak adalah harta orang tuanya.
Jadi itu harus dipahami. Jadi tidak ada orang tua yang numpang tinggal dengan anaknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab fikih pun juga diketahui bahwa para ulama kita ya mengatakan bahwa jika ada kita datang ke rumah orang tua kita, kemudian kita dapati orang tua kita tidak ada. Namun kita melihat karena kita lapar, kita melihat di meja makannya rumah orang tua kita itu ada makanan. Maka kita ambil untuk mencicipi makanan tersebut. Maka kata ulama, itu hukumnya haram. Sebaliknya, jika orang tua kita datang ke rumah kita, kemudian didapati kita tidak ada di rumah, dan orang tua kita lapar, dan dia melihat makanan di meja rumah kita, kemudian dicicipi oleh orang tua kita, maka kata ulama, itu hukumnya halal. Jadi tidak ada hutang sama orang tua dan anak. Para jamaah yang Allah SWT, istilahnya begini. Contoh, jika ibu kita datang ke rumah kita, kemudian dia menanyakan kepada kita, nak, tolong nak ya, ibu lapar, ibu tidak ada uang, bolehkah ibu pinjam uangmu? Nah, ini tidak ada, ini tidak bisa seperti ini. Ya, jadi tidak ada hutang antara ibu dengan anak. Namun sebaliknya, jika ada anak yang berhutang kepada orang tuanya, jika akadnya minjam, maka dia harus mengembalikan. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad Ibnu Hamdal ya, mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai istri dan anaknya melebihi kecintaannya kepada ibu bapaknya, maka itu sudah ada tanda-tanda kemunafikan daripada dirinya. Ya, sudah ada tanda-tanda kemunafikan jika kita mencintai anak istri kita melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Maka tidak ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, untuk calon suami ya yang sudah jadi suami atau mungkin baru calon suami, jangan lupakan orang tua kita. Perhatikan ibu kita, perhatikan ayah kita. Dorong dia untuk ya para istri ya, dorong suaminya untuk dapat ya supaya suaminya itu berbakti kepada orang tua. Jangan pisahkan suaminya dengan kedua orang tuanya. Ya. Ini untuk para istri juga perhatikan agar selalu mengingatkan kepada suaminya untuk mendorong dia untuk sayang kepada kedua orang tuanya. Kalau istri saja antum ya sudah membuat suami antum ya tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan mengkhianati kedua orang tuanya, maka sangat mudah sekali dia akan mengkhianati antum. Ya, yang kita ketahui bahwa betapa susahnya orang tua itu menjaga merawat kita dari kecil, terus kita mengkhianati kedua orang tua kita, maka dia tidak akan susah untuk mengkhianati orang-orang yang di sekitar kita yang baru dia kenal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberikan saran kepada kita terkait dengan bagaimana agar rumah tangga kita itu langgeng. Ya. Yaitu para istri ya memperhatikan keluarga dari suaminya dan suaminya itu memperhatikan keluarga dari istrinya. Jadi saling memperhatikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lagi yaitu terkait dengan apabila orang tua kita datang ke rumah kita, kemudian sudah orang tua kita itu udah uzur, kemudian dia tinggal di tempat rumah kita, kemudian dia tidur di tempat kasur kita, properti kita, namun karena uzurnya dia, maka secara tidak sengaja dia pipis di kasur atau buang air kecil,
di kasur kita. Maka jangan semena-mena kita memarahi orang tua kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan keluar dari kata-kata ah atau cik ya kepada kedua orang tua kita. Ini ya bagi anak-anak yang mengatakan ihnya itu ya Allah Subhanahu wa taala ya sangat tidak menyukai anak-anak yang mengatakan ah. Jadi kalau sampai itu keluar maka Allah akan buka pintu neraka bagi kita. Satu pintu neraka akan Allah buka buat kita. Para jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita juga ya menasihati kita ya, mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih sehat, maka perhatikanlah kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita itu adalah pintu surganya kita. Jadi pintu surga itu ada 8. Nah, salah satunya adalah pintu surga yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sia-siakan orang tua kita. Rawatlah dia. Demi Allah, tidak ada sedikit rezeki pun yang kita dapatkan sampai hari ini kalau bukan asbab dari jerih payah kedua orang tua kita. Bahkan ya, sedikit daging pun tidak ada sedikit daging yang kita di tubuh kita ini sekarang ini kecuali berawal dari air susu ibu yang tidak bisa kita balas. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, anak ini adalah investasi. Ya, jadi orang tua juga bagaimana supaya dia tenang ya pada saat di hari tuanya, maka ini harus ya ada investasi di awal. Maka kita harus mendidik anak kita ya dengan baik supaya anak kita itu ya pendidikannya adalah pendidikan agama yang kelak nanti akan kita dapat rasakan. Ya, jadi anak itu bukan investasi dunia saja yang terus nanti kita ajarkan dia untuk supaya dia bisa mandiri, kemudian dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya nanti, tapi ada kewajiban dia nanti bagaimana dia berbakti kepada kita yang nanti kita akan tua. Jadi bukan hanya investasi dunia tetapi juga investasi akhirat. Ya, karena apa? Karena nanti anak kita nanti pada saat kita ya mengalami meninggal dunia, maka nanti yang akan luaskan kuburan kita adalah bagaimana dia membaca doa buat kita. Ya, doa anak yang soleh itu insya Allah nyampe kepada si mayat. Jadi bagaimana nanti kuburan kita itu harum. Harum dengan apa? Harum dengan bacaan-bacaan Al-Quran anak kita. Maka dari itu, didiklah anak kita bagaimana menjadi anak yang soleh, yang kelak nanti dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sayang sama kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ya kita dekatkan anak-anak kita ya sekolah-sekolah pendidikan agama Islam, kemudian ya dekatkan dia dengan Al-Qur'an, dekatkan dia dengan agama Islam, dekatkan dia dengan Allah dan dekatkan dia dengan Rasul-Rasulnya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Aditono atas penyampaiannya kepada kita, dan demi Allah secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ustadz-ustadz kita yang berkenan menyampaikan kultum, taujih, apapun itu dalam rangka Ramadan kali ini, karena demi Allah banyak hal yang kita ambil, baik itu pengajaran baru, kemudian pengingat ya, yang semuanya adalah menuju kebaikan. Semoga yang demikian adalah menjadi berkah
buat ilmu ustadz-ustadz sekalian dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu masih banyak kekurangan, oleh karenanya ya mari sama-sama kita belajar dan jujur kita juga perlu bimbingan dari ustadz-ustadz kita yang kabir ya untuk membimbing kita untuk perbaikan-perbaikan. Anak kita juga tidak perlu kita harus menunggu sampai kita sangat memahami ilmu agama dari detail ke detail ya sehingga kita terlupa untuk segera mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya luar biasa penyampaian tadi bahwa kita sebagai anak ya tentu wajib senantiasa untuk berbakti kepada orang tua. Ini pengingat kita dan mungkin di antara kita jauh-jauh hari telah mempersiapkan untuk bisa berkunjung ke orang tua dan mungkin belum bisa. Ya mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan ya kita bisa kembali bersama orang tua kita. Mari kita doakan beliau-beliau semua untuk segera senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, mungkin di antara partisipan ada yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan sesuatu. Kami berikan kesempatan. Ya, ini Ustadz, mumpung bulan kalau berbakti kepada orang tua tuh memang tidak ada waktu, tidak ada waktu-waktu yang khusus. Bahkan tiap detik pun kita harus ya. Namun saat ini adalah hari baik, bulan baik ini, ya maksimalkanlah ya berbakti kepada orang tua. Ini Ana agak sedikit melo ya kalau udah kayak gini karena baru saja orang tua Ana meninggal. Nah, berarti ada satu pintu surga yang sudah Ana lepas ya. Jadi untuk para sahabat, para ustadz, para teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, ya cepat-cepatlah berlomba-lomba buat mereka bahagia, ya buat mereka senyum. Gitu. Baik, makasih. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya, tafadhol mungkin di antara Bapak Ibu yang bergabung di aplikasi Zoom untuk menambahkan atau bertanya, kita manfaatkan waktu yang ada. Anda boleh nanya, Ustaz, atau sharing lah. Tafadhol. Assalamualaikum Pak Aditono. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk mungkin bisa sharing-sharing lah, tips untuk misalkan kita semua kan hampir rata-rata merantau ya, orang tua kita kadang di kampung semuanya. Ada nggak tips yang mungkin yang ketika kita orang tua kita jauh untuk bisa membahagiakan gitu? Seperti apa tipsnya? Ya. Baik. Ya ini kan sudah kita ketahui bahwa pandemik ini kan memang membuat kita semua jadi merasa terkurung ya. Bahkan jangan kata kita mau pulang kampung, bahkan kita yang keluar dekat begini aja berkumpul tidak boleh. Bahkan nanti pun kita ada yang berbeda bahwa Lebaran kita hari ini tidak bisa saling mengunjungi gitu. Ya, apalagi datang ke rumah orang. Nanti kalau kita datang, ya belum tahu nanti orang itu mau atau tidak menerima kita karena memang dalam kondisi yang seperti ini. Nah, biru walidain itu kan tidak hanya kita ketahui bahwa silaturahmi itu dengan bersentuhan. Kalau iya itu lebih baik, harus tatap muka seperti yang tahun lalu yang Ana lakukan yaitu sempat datang pulang ke rumah ke kampung halaman. Tapi untuk kali ini kita diketahui agak sedikit susah, apalagi walaupun katanya sudah dibuka bandara, tapi persyaratan-persyaratannya sangat ketat. Jadi bagaimana caranya? Nah, biru walidain ini kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Apalagi sekarang dunia teknologi. Ya, ada yang dinamakan dengan WhatsApp, ada dari media Zoom, dari media apalagi tuh ya Google Meeting dan sebagainya, itu memudahkan kita. Ya, paling tidak biru walidain itu tetap melakukan komunikasi. Jangan terputus setiap hari. Ya, bahkan di doanya Rasulullah mengatakan doalah tiap hari ya untuk
melakukan doa tiap hari kepada kedua orang tua kita. Tidak ada waktu. Bahkan diusahakan kalau bisa 3 kali doa. Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang itu terus dilakukan setiap sholat kita dan sebagainya. Jadi begitu, Ustadz. Jadi bagaimana kita melakukan di pandemi ini untuk bisa saling komunikasi. Ya paling tidak pun ya setelah ucapan maaf dan sebagainya dari jauh, ya jangan lupalah apabila kita ada rezeki, sedikit rezeki, ya kita kirim kepada kedua orang tua kita. Terima kasih. Gimana Pak Andre, ada yang tambahin lain atau pertanyaan lainnya? Tafadhol. Ya, silakan ya. Syukran Ustaz, terima kasih. Ya. Kepada partisipan yang lain, tafadhol kalau memang ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, mengingat waktu masih ada beberapa menit. Ya, tafadhol. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di kajian lainnya dalam agenda Ramadan Masjid Nurul Ilmi. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Ya, kurang lebihnya mohon